asal bagaimana beliau memberitahu, ya, bukan al-ihya. Kalau al-ihya ulumuddin ini susah. Al-ihya itu dikatakan ulama sampai menyerupai Quran. Al-ihya al-ulumuddin. Itu sampai kitab itu di sana di dunia itu, bukan cuma di sini, dibuat pernah, ya, di zaman setelah dikarang Imam Ghazali itu, kitab itu dibuat rujukan orang Nasrani. Saking luar biasanya itu ada Ihya al-Ulumuddin yang dikarang Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ini orang berilmu khawasil khawas, sudah orang Allah beri kekhususan dalam kebaikan, dan dia lebih lagi karena Rasulullah Madinatul Ilmin. Karena ilmu, hakikatnya ilmu al-alimu, sifat Allah. Naam. Tidur, ya. Tidurnya orang alim bernilai lain daripada tidurnya orang jahil. Ya. Tidur orang yang berilmu enggak sia-sia. Tapi tidurnya orang jahil yang enggak ngerti. Tapi orang berilmu sampai tetangganya sing orang alim itu enggak melek, enggak turuni, mendapat keberkahan. Habib enggak pernah tidur orang alim itu, Habib. Ya iya, enggak ngerti kerjaannya apa, kita bukan alimnya. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, itu salah satu ngono sing dilihat beliau dalam kitab Al-Bidayah itu, yang sering disampaikan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attasu, kitabnya satu itu. Habib Umar itu di Huraidah, tinggal di satu desa, ya, satu desa, kelurahan atau kecamatan. Cuman itu kan Arab ini padang pasir, ya. Itu di satu kayak bukit, ya. Kalau bahasa Arabnya kan jabal apa gunung, tapi ini bukit. Kalau di daerah di daerah sana, di daerah Depok sana tuh ada daerah Jonggol Bogor tuh, kalau bukit kecil namanya pasir. Itu Habib Umar tinggal di Huraidah, ini bukit, tapi bukan jabal, tidak disebutnya jabal, jadi kayak perbukitan. Nah, Habib Umar ini dari lahir nggak ngelihat. Dari lahir itu kayak riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ya ada orang alim buta, ya, nggak cuma tukang pijit aja yang buta, ya. Ada orang alim, ya, itu memang naam gitu. Habib Umar ini disebut Al-Attos. Al-Attos itu bersin. Orang bersin jawab alhamdulillah. Terus yang bersin nyebut yarhamukallah. Terus setelah itu yahdikumullah. Nah, itu Umar waktu di perut dia ini bersin. Dibilang Al-Attos, keluarga bersin. Ada diriwayatkan dari Abdurrahman ayahnya, terus abahnya lagi Agil. Cuman yang paling kedengeran di perut itu bersin. Beliau yang kita baca ratibnya itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, itu yang paling jadikan apa tuh menurun, ya, dari mana ngono pertama ada kok bisa bayi itu nang jero weteng kok bisa bangkis, nek gerak-gerak apa itu nek orang-orang sesudah pada punya anak itu dia ngerti. Nah itu Habib Umar ini termasuk Masya Allah min aktobilah, ya wis orang sing zuhud luar biasa, ya. Habib Umar itu gak punya satupun karangan kitab, ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak ada satupun karangan kitab. Wailah cuman membuat rotib yang dikarang Habib Umar Wali Kutub itu Qutbil Anfas, datuknya Habib itu buyut jauh ke-12 dari Habib. Itu gak ngarang kitab apa, tapi cuman bikin ratib. Nah, itu diriwayatkan, ya, riwayatnya bisa salah. Dibuat ratib itu selama 40 tahun. Saking hati-hatinya. Kenapa? Karena juga ratib dalam syarah
Al-Ghirtas, kitabnya itu Syarah Ratib. Ya ini ngaji. Kalau Ratib ini pasti ngajinya Habib juga kitab Ghirtas, ya, namanya Al-Ghirtas Syarah Ratib Al-Atas. Yang dikarang Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahibur Ratib. Cicit anak cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahibur Ratib langsung itu disyarah. Pertama Ratib itu ditulis, dibukukanlah begitu, diantaranya Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad muridnya. Itu di zaman Habib Umar, yang dari keluarga Al-Atas, Habib Ali bin Hasan Al-Atas bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atas Sahibur Ratib. Nah, apa kebaikan kita baca ratib ini? Salah satu amaliyah, dikatakan dalam syarah itu yang dibaca Rasulullah urut dari pertama, ya, Fatihahnya itu sampai akhir, ya Rabbana tarafna, karena terus dirangkum-rangkum. Ya, Ali bin Hasan menambahkan dari ghufranaka. Ya, pokoknya ngomong masalah begitu ngejelimet ya. Angelin teman bisa. Nah, itu termasuk tapi kebaikan, ya, termasuk kebaikan. Apa keburukan malas. Jadi hidup di dunia bayangkan sesuatu yang enggak enak, bayangkan neraka. Ini sudah tanda-tanda orang buruk. Hidup di dunia enggak punya apa mahabbah. Punyanya kebencian. Ya. Padahal di saat Allah memberi azab, Allah mengatakan abghadahu. Allah memberikan sesuatu murka. Murka itu kalau kita sebatas kita, tapi Allah na'udzubillah min dzalik, ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kecintaan ya wis, kalau cinta apa kebaikan selalu menyenangkan hati. Bersyukur, ya, rasa syukur kepada Allah salah satu daripada kebaikan itu. Nah, keburukan ini kalau diukur misal seberapa sih jaraknya antara kebaikan dan keburukan itu, wallahu a'lam, gak ada yang ngerti, ya. Kalau kita ini Allah tentukan menjadi apa misal, jadi orang yang selamat apa enggak selamat, tinggal ucap alhamdulillah. Insya Allah lantaran bersyukur seorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bisa, kuasa Allah merubah apa-apa keburukan di diri orang itu. Seketika itu Allah akan buang, ya, karena ikhlas. Orang-orang seperti itu yang dikatakan yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan bidayah dari apa segala kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala al khairiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa dikerjakan seorang itu, dia akan jauh dari syariah sesuatu keburukan ini karena memang dia melakukan perbuatan baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau keburukan dikerjakan seorang ini, kebaikan akan menjauh karena akan ada hisab. Abghadahullah. Apa keburukan, kurang senang belajar, nggak senang, ya, kurang senang ini bisa mungkin nggak senang, tapi terus berusaha. Nah, ini lain, menjauhi apa-apa yang sifat itu buruk, daripada itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala al-alimu. Ya, karena jahil haram. Allah mengharamkan dirinya, Allah berbuat zalim. Wa na'udzubillah, zalim, orang enggak ngerti apa-apa. Ya, enggak seperti Habib Umar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini enggak ngelihat, tapi hatinya luar biasa. Ya, sampai diriwayatkan itu pertama zuriyah Rasulullah dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kata wa kata, ya. Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asgaf. Al-Atas itu keturunan Asgaf, begitu. Ya, itu
Habib Umar ini siapa? Habib Umar ini pengarang Ratib Al-Atos. Habib Abdullah Al-Haddad ini siapa? Pengarang Ratib Al-Haddad. Ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Ya, banyak kebaikan ini banyak. Pengarang Ratib Al-Habsi. Belum pernah dengar ya. Itu Habib dapat cerita, ya, dikasih tahu, dikasih lihat kitabnya. Ya sama kayak kitab Ratib tipis. Kalau Ratib Al-Atos Al-Haddad itu di Jawa Tengah itu ditulis Habib Ali bin Ahmad Al-Atos Pekalongan, kakeknya Habib Bagir bin Ahmad bin Ali. Kalau di Jakarta, Jawa Barat sana, banyak dari Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos Cipayung Condet, begitu. Itu Ratib Al-Habsi ini dari Ustadz di Indramayu, murid Ki Ahmad Ramdan Giren. Itu dia punya Ratib Al-Habsi, Masya Allah. Ada Ratib Al-Habsi. Nah, Ratib ini banyak, cuman yang masyhur Ratib Al-Atas, ila Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus. Kalau Ratib Al-Idrus itu dikarang Al-Imam Samsu Sumus Muhyi Nufus Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar radhiyallahu anhu. Nah, itu Ratib. Nah, kebayaan Ratib, kebayaan. Baca Ratib ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. 70.000 malaikat jaganin sampai huruf syam, sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Oh, jam tenggelam ke matahari setan keluar, jin. Dari riwayat itu pintu alam jin itu pada asar dibuka. Nah, oh berarti Habib nek misal tak baca dari pagi sampai maghrib, aku di maghrib ketemu jin, ya jangan maghrib dibaca lagi ya. Atau dibaca habis maghrib begitu, atau habis sholat 5 waktu, atau didawamkan kapanpun kayak kita baca kayak begini ya, sebulan sekali, insya Allah itu mendapatkan barokah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini baca bar asar begini ya, berarti mengko sampai ya tengah-tengah nanti mungkin duha besok ya, wallahu a'lam. Itu keberkahan Ratib Gud bil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Banyak kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fataskur lillah, bersyukur kepada Allah, perintah Allah wajib ya. Ayo disuruh bersyukur kepada Allah, jangan gampang-gampangkan rasa syukur. Antara kufur dan syukur jaraknya itu kelihatan, ditulis loh, syukur kufur kelihatan. Didengarkan syukur kufur kelihatan, tapi jaraknya itu nggak akan ketemu orang yang mendapatkan kufur nikmah. Na'udzubillah. Akhir hayat soal khatimah ya.